Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Di dalam pelajaran kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya sempat terputus, pembahasan mengenai masalah khiyar ghaban. Yang dimana khiyar ghaban tersebut sedikit kita ulangi ya, bahwa khiyar ghaban adalah sejenis khiyar atau khayar bagi pembeli atau penjual ketika barang yang dibeli atau dijual tersebut lebih murah ataupun lebih mahal, yang dimana mahal dan murahnya atau tinggi dan rendahnya harga tersebut di luar selisih yang muta'arif. Ya, ini sangat tinggi dan sangat rendah dari harga pasar. Yang dimana dalam hal itu karena ketidaktahuannya dengan harga pasar tersebut, yang dimana dalam hal itu sang pembeli atau sang penjual bisa menggunakan khayar tersebut untuk memfasakh atau membatalkan jual beli tersebut. Jadi kalau misalnya pembeli membeli harga dengan sangat mahal yang di luar batas wajar ya, ataupun sang penjual menjual dengan harga murah di luar batas yang wajar, maka bagi keduanya mendapatkan hak khayar untuk memfasakh atau membatalkan jual beli tersebut. Itu karena ketidaktahuan dengan harga pasar yang ada. Itu sedikit ulasan atau sedikit ulangan mengenai masalah definisi atau seluk-beluk mengenai masalah khayar ghaban. Adapun ahkam atau aturan yang berhubungan dengan khayar ghaban, ya, kita akan sebutkan satu persatu, yang dimana sebelumnya pernah kita sebutkan beberapa mengenai masalah ahkam tersebut. Yang pertama, bahwa parameter daripada harga daripada yang bisa menyebabkan khiyar ghaban adalah pada zaman muamalah, ya, bukan pada zaman setelahnya. Jadi misalnya zaman muamalahnya atau zaman jual belinya adalah hari Senin, maka parameter zaman tersebut adalah zaman hari Senin, bukan hari Selasa atau bukan hari Rebo. Misalnya demikian, karena mungkin perbedaan hari bisa menyebabkan perbedaan tinggi atau rendahnya harga pasar. Seperti misalnya bisa saja sehari bisa menyebabkan perubahan harga pasar yang melunjak demikian. Karena misalnya perbedaan dolar dan perbedaan misalnya tukar menukar dolar dan demikian. Itu yang pertama, adalah parameternya adalah harga zaman muamalah. Yang kedua adalah bahwa harus terbukti ya, seseorang yang maghbun atau yang mengalami kerugian dalam masalah jual beli tersebut, yakni membeli harga yang terlalu mahal atau menjual harga yang terlalu murah, itu harus ada buktinya. Jadi kalau misalnya hanya sekedar klaim, itu tidak bisa menjadikan bukti demikian. Bukti tersebut bisa berupa faktur atau bisa berupa hal-hal yang lainnya yang bisa memperlihatkan bahwa dia itu seorang maghbun atau seorang yang terkena harga yang dirugikan dari sisi harga. Itu dikatakan maghbun. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, bahwa dalam masalah khayar ghaban itu haknya tidak dibedakan bagi muslim ataupun orang selain pada muslim. Jadi kalau misalnya orang kafir pun mengalami maghbun, maka dia memiliki hak untuk memfasakh atau mengambil khayar ghaban tersebut, yang dimana khayar ghaban tersebut hanya dua hal, yakni memfasakh atau meridhoi muamalah tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa kalau misalnya di antara pembeli dan penjual di sini memunculkan itminan atau adanya itminan atau keyakinan atau mencapai keyakinan terjadinya ghaban di antara salah satu pihak tersebut, ya misalnya pembeli atau penjual, bisa terjadi. Nah, kalau misalnya salah satu tarafnya atau salah satu pihaknya tersebut menerima, maka pihak yang lain bisa mengambil hak ghaban tersebut, bisa memfasakh atau membatalkan, ya kan, dalam masalah tersebut. Jadi tidak ada misalnya mengambil tafawut atau mengambil perbedaan daripada harga
tersebut. Jadi khayar gaban itu hanya memfasakh atau meridhoi. Jadi dalam masalah ini demikian. Kecuali kalau misalnya mimbab taradhi atau mimbab taradhi atau misal saling meridhoi ya di antara kedua belah pihak, walaupun khayar gaban itu hanya membatalkan ataupun mensahkan, tetapi kalau misalnya kedua belah pihak itu saling meridhoi misalnya karena harganya terlalu mahal, maka dikembalikan lagi harga yang mahal tersebut dan disamakan dengan harga pasar, kembalikan kepada pembeli. Misalnya kalau misalnya yang magbunnya pembeli, itu bisa terjadi tapi mimbab taradhi, bukan mimbab khayar lagi itu. Jadi di luar daripada khayar. Jadi khayar gaban itu hanya membatalkan ataupun mensahkan. Tetapi kalau misalnya di luar hal itu, misalnya pembeli membeli harga mahal, tetapi dalam masalah ini dia tidak menggunakan khayar fasakh, tapi melakukan taradhi atau saling keridhaan di antara kedua belah pihak dan penjual. Misalnya penjual menyerahkan harga lebihnya kepada sang pembeli, itu pun bisa terjadi, tapi mimbab akhar atau mimbab yang lain, yaitu mimbab taradhi, bukan mimbab khayar lagi di dalam masalah itu. Tapi kalau misalnya yang kedua, ketika adanya ghaban tapi pihak yang lain itu tidak menerima atau menolaknya, misalnya ini ghaban, tidak terjadi ghaban, misalnya penjual menolaknya, tidak terjadi ghaban, maka pembeli bisa menuntut kepada hakim syar'i untuk menuntut bahwa dianya terjadi ghaban di sini atau kemahalan harganya, ataupun sebaliknya juga bisa, misalnya pembeli kemurahan harganya, itu bisa. Nah, itu yang keempat. Sedangkan yang kelima, bahwa di dalam khayar ghaban tidak disahkan adanya tab'id di dalam masalah khayar. Jadi misalnya seseorang membeli dengan ghaban ya, atau dengan harga, misalnya pembeli, misalnya dengan ini di pihak pembeli yang maghbunnya, misalnya pembeli itu membeli harga dengan harga yang sangat mahal di luar batas yang wajar. Dia misalnya memfasakh sebagian dan memfasakh sebagian yang lain. Misalnya membatalkan sebagian, tidak membatalkan sebagian yang lain, itu tidak dibenarkan. Jadi di dalam khayar ghaban itu imma membatalkan seluruhnya ataupun menerima seluruhnya. Ataupun bab lain itu taradhi, itu di luar daripada khayar, itu dalam masalah itu tidak dipermasalahkan. Nah, itu yang kelima. Yang keenam, bahwa murajaah, yaitu merujuknya sang maghbun kepada orang, misalnya sang maghbunnya, misalnya pembeli kepada penjual, ya, merujuknya tersebut itu tidak tidak menunjukkan bahwa itu fasakh secara langsung. Jadi mujarrad atau hanya sekedar merujuk itu tidak menunjukkan fasakh. Fasakh itu harus adanya niat dan kesungguhan, kalau bisa dengan lafadz ya, bahwa saya memfasakh jual beli ini dengan diantara kedua belah pihak itu. Jadi kalau hanya merujuk saja tidak menunjukkan itu fasakh. Fasakh itu kan merujuk dan dia mengatakan bahwa saya memfasakh. Itu yang keenam. Adapun yang ketujuh, bahwa ketika terjadi fasakh atau membatalkan daripada jual beli dengan menggunakan haknya khayar ghaban, maka setiap thaman dan muthmannya kembali kepada pemilik yang aslinya. Jadi misalnya muthmannya atau barangnya yang telah dibeli kembalikan kepada penjual, dan uangnya dikembalikan kepada pembeli, dan mereka masing-masing pemiliknya. Jadi sang pembeli tidak bisa menggunakan barangnya karena sudah difasakh atau dibatalkan dengan menggunakan hak khayar ghaban. Jadi hati-hati dalam masalah ini. Nah, yang ke-8, bahwa ketika terjadi khayar ghaban, maka harus segera di hari tersebut, atau harus segera ya, pokoknya dengan uruf harus segera dia merujuk dan dia melakukan fasakh atau meridhoinya atau melakukan taradhi, itu bab lain. Itu harus di hari itu. Kalau misalnya di hari-hari yang lain atau dilambatkan, misalnya diacuhkan dengan demikian, lalu selanjutnya dia menggunakan khayar ghaban, maka khayar ghaban tersebut sudah gugur. Jadi harus segera. Tetapi kalau misalnya diundur dengan alasan yang ukalai, misalnya dia tidak ada waktu ya, karena memang ada kesibukan yang tidak bisa dilepaskan, misalnya di luar kota misalnya, ataupun ya karena ada hal-hal yang secara ukalai, atau misalnya dia sakit, ya kan, tidak bisa merujuk pada saat hari itu, maka itu bisa dibenarkan. Dan walaupun di hari kemudian atau di waktu-waktu kemudian
maka hak khayarnya masih tetap ada pada dirinya karena adanya alasan yang diterima secara akal atau secara orang-orang yang berakal atau orang berakal menerimanya ada alasan tersebut. Itu nomor 8 ya. Nah, jadi ahkam nomor 8. Nah, yang ke-9 itu misalnya di dalam muamalah ya. Ada syarat bahwa ketika di antara salah satunya terjadi atau menyesal dengan muamalah tersebut dan disyaratkan bahwa salah satunya ketika terjadi penyesalan tersebut memberikan kepada taraf yang lain atau kepada pihak yang lain memberikan kelebihan daripada uang ya karena memang terjadi ghaban misalnya dalam masalah itu. Misalnya di dalam muamalah disyaratkan demikian, maka tidak ada kelaziman untuk memberikan kelebihan tersebut. Maka dalam hal ini, maka di antara salah satu pihak yang terkena maghbun atau terkena ghaban tersebut memiliki hak khayar ghaban. Tapi tidak ada kelaziman untuk memberikan kelebihan atau kekurangan daripada uang yang kelebihan daripada harga pasar tersebut. Jadi tidak lazim. Dalam masalah ini kita bisa memisalkan ya dalam ahkam yang ke-9 ini kita bisa memisalkan misalnya seseorang ya kalau misalnya di dalam muamalahnya itu misalnya menjual tanah ya menjual tanah seluruh tanah ya menjual tanah seluruh tanah misalnya yang dimana yang dimaksud ya seluruh tanah itu misalnya 1000 meter. Nah, ternyata adanya itu 1100 tapi muamalahnya itu adalah 1100 muamalahnya itu untuk seluruh tanah. Jadi seluruh tanah saya jual. Yang dimaksud adalah 1000 tanah tapi sedangkan ininya adalah 1100. Maka di dalam masalah ini sang pembeli atau sang penjual dalam masalah ini bisa menggunakan hak fasakh karena misalnya ada kelebihan di dalam masalah ini. Kecuali kalau misalnya yang kedua, contoh kedua misalnya saya menjual harga tanah itu per meter. Yang jumlah seluruhnya ada 1000 meter ya, dalam sebidang tanah tersebut. Ternyata kenyataannya 1100, maka di dalam masalah ini harga daripada kelebihan tersebut yakni 100 meter itu bisa diambil dari pembeli ataupun dengan menggunakan fasakh. Jadi dua contoh yang berbeda dalam masalah ini. Itu saja mungkin pembahasan daripada khayar fasakh. Khayar ghaban, insyaallah dalam pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai masalah khayar syart. Itu saja mungkin pembahasan dalam pelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.